Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang 5 ciri-ciri teman toksik yang menghambat kesuksesan. Tahukah Anda bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan di masa depan? Yes, selain motivasi dari dalam diri, lingkungan di luar diri juga berpengaruh terhadap kesuksesan kita loh. Jika Anda sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif, Anda akan terpengaruh untuk menumbuhkan mental positif. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar memiliki sikap pesimis, maka Anda akan cenderung percaya bahwa segala sesuatu sulit dicapai. Berteman dengan orang-orang toksik sangat melelahkan. Dalam bahasa Inggris, toxic artinya racun. Jadi, toxic friendship adalah pertemanan yang beracun alias tidak sehat. Pertemanan toksik atau toxic friendship dapat menghambat kesuksesan Anda. Toxic friendship membuat kita lelah sehingga kita kehabisan waktu, energi, dan sumber daya untuk berjuang mencapai kesuksesan. Berikut ini 5 ciri-ciri teman toksik yang dapat menghambat kesuksesan. Hindari berteman dengan 5 tipe orang ini ya, agar kita sukses di masa depan. Yang pertama, suka menyalahkan orang lain dan selalu ingin menjadi prioritas. Ciri-ciri teman toksik adalah suka menyalahkan orang lain dan selalu ingin menjadi prioritas. Hindari berteman dengan tipe orang yang suka menyalahkan orang lain atas apapun hal buruk yang menimpa dirinya. Orang yang suka menyalahkan orang lain adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Berteman dengan orang yang terus-menerus menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kekurangannya sendiri dapat menghambat pertumbuhan diri kita loh. Karena terus-menerus disalahkan oleh teman jenis ini, kepercayaan diri kita akan menurun. Tentu saja hal ini akan berdampak negatif pada kesuksesan kita. Selain suka menyalahkan, ciri-ciri teman toksik adalah selalu ingin menjadi prioritas. Ia selalu menuntut agar kepentingannya didahulukan di atas kepentingan kita. Misalnya, ia tetap bersikeras untuk ditemani berbelanja tanpa peduli apakah kita punya kesibukan lain atau apakah kita ada waktu untuk menemaninya. Pokoknya mau ditemani belanja, titik. Duh, sungguh merepotkan ya. Pertemanan seperti ini hanya akan menguras waktu, tenaga, dan sumber daya. Mereka sering memaksakan kita untuk memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Terus-menerus berada di sekitar orang yang selalu menyalahkan orang lain dan selalu ingin menjadi prioritas dapat mengikis kepercayaan diri dan harga diri kita loh. Perilaku mereka membuat seolah kebutuhan dan pendapat kita enggak penting. Jika terus-menerus berada dalam pertemanan toksik seperti ini, tentu saja kita akan menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan tidak bisa memperjuangkan kepentingan diri sendiri, sehingga sangat sulit untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Yang kedua, berperilaku kasar, menyakiti fisik, dan merusak barang orang lain. Salah satu ciri-ciri teman toksik yang harus dihindari adalah tipe orang yang suka melakukan kekerasan fisik dan merusak barang-barang kita. Jika ada teman yang berani melakukan kekerasan fisik, segera hindari berteman dengan tipe orang ini ya. Tindakan kekerasan yang dilakukan seorang teman kepada kita dapat menyebabkan rasa sakit dan trauma. Tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal dapat mengganggu fokus untuk mencapai tujuan kita. Selain itu, seorang teman yang benar-benar menyayangi tidak akan tega merusak barang-barang kita. Namun, jika ada teman yang suka merusak barang, sebaiknya hindari berteman dengan tipe orang ini ya. Apalagi jika ia tidak merasa bersalah sama sekali setelah merusak barang-barang orang lain. Duh, benar-benar jenis teman yang red flag banget deh. Berteman dengan orang toksik seperti ini hanya akan merugikan diri sendiri. Jika seorang teman dengan sengaja merusak barang-barang penting milik kita, ya tentu hal ini dapat mengganggu rutinitas, menghambat produktivitas, dan bikin kita mengeluarkan biaya perbaikan atau pembelian barang baru. Selain itu, berteman dengan tipe orang seperti ini akan membuat kita lelah secara mental. Perilaku kasar, baik itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal, dapat membuat kita merasa stres, cemas, dan takut setiap berinteraksi dengannya. Beban emosional ini tentu saja menghambat perkembangan diri dan sulit untuk fokus mengejar tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, suka mengeluh, menjelekkan orang lain, dan membuat drama. Ciri-ciri teman toksik berikutnya adalah selalu mengeluh, suka bergosip, dan membuat drama. Berteman dengan tipe orang seperti ini bisa berdampak buruk pada kesuksesan kita loh.
Keluhan yang terus-menerus dari seorang teman hanya akan menciptakan suasana negatif yang menguras energi kita dan menghambat produktivitas kerja. Saat kita sering berinteraksi dengan seseorang yang suka mengeluh dan curhat tentang keadaannya, kita akan sulit untuk mempertahankan pola pikir positif. Kebiasaan teman yang suka mengeluh dapat mempengaruhi kita menjadi pesimis dalam memandang hidup. Selain suka mengeluh, ciri-ciri teman toksik yang harus dihindari adalah suka membicarakan kejelekan orang lain. Tipe orang seperti ini biasanya sering menyebarkan gosip atau desas-desus yang dapat memicu konflik dan drama. Terjebak dalam drama-drama yang tidak penting hanya akan menguras waktu, emosi, dan energi sehingga kita tidak bisa fokus mengejar tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan apapun yang diinginkan, sangat penting untuk mengelilingi diri kita dengan teman-teman yang menginspirasi dan mendukung kita untuk tumbuh dan berkembang. Kesuksesan akan lebih mudah dicapai jika kita berada dalam lingkungan yang sehat dan suportif. Jadi, hindari berteman dengan tipe orang yang suka mengeluh, bergosip, dan membuat drama ya. Yang keempat, meremehkan pencapaian dan menertawakan ide-ide orang lain. Salah satu ciri teman toksik yang bisa menghambat kesuksesan adalah tipe orang yang meremehkan pencapaian kita dan menertawakan ide-ide yang kita berikan. Bergaul dengan teman yang secara konsisten meremehkan pencapaian kita dapat mengurangi rasa percaya diri. Ketika mendengar pencapaian kita, teman toksik ini biasanya melontarkan komentar seperti, "Ah, gitu aja kok bangga." Komentar-komentar seperti ini dapat membuat kita ragu akan kemampuan diri sendiri. Sebaiknya hindari berteman dengan tipe orang yang suka meremehkan pencapaian orang lain ya. Orang seperti ini akan selalu berusaha menjelekkan dan menjatuhkan kita. Terkadang mereka memberi kritik tanpa dasar yang jelas. Orang yang suka meremehkan orang lain biasanya memiliki rasa iri atas pencapaian orang lain. Ia nggak mampu untuk mencapainya, sehingga menutupi rasa iri dengan meremehkan pencapaian orang lain. Selain selalu meremehkan pencapaian orang lain, ciri-ciri teman toksik adalah suka menertawakan ide-ide orang lain. Mereka menganggap bahwa ide orang lain itu konyol dan tidak berbobot. Ejekan bahwa ide kita aneh dan tidak bermutu membuat kita enggan untuk mengutarakan ide karena takut ditertawakan atau ditolak. Tentu saja ketakutan ini dapat berdampak buruk terhadap perkembangan diri menjadi pribadi yang lebih berani dalam merealisasikan ide-ide menjadi kenyataan. Setelah menertawakan ide orang lain, tak jarang tipe teman toksik ini akan mengutarakan dan memaksakan idenya sendiri. Padahal idenya jauh lebih buruk daripada ide kita, tapi ya gitu, ia tidak akan mau mengakuinya. Demi kesehatan mentalmu, hindari berteman dengan tipe orang yang suka meremehkan pencapaian dan menertawakan ide-ide orang lain ya. Yuk kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu selalu memanfaatkan dan tidak menghargai waktu orang lain. Ini adalah ciri-ciri teman toksik yang terakhir, yaitu selalu memanfaatkan orang lain dan tidak menghargai waktu. Pertemanan toksik ditandai dengan adanya seseorang yang selalu meminta tanpa pernah memberi. Padahal sebuah hubungan yang baik dibangun dengan adanya take and give, menerima dan memberi. Tindakan take and give ini nggak semata-mata hanya dilihat dari menerima dan memberi barangnya, tapi bisa menerima dan memberi perhatian, kasih sayang, pengertian, waktu, dan sebagainya. Nah, hindari berteman dengan tipe orang yang cenderung memanfaatkan kita ya. Teman yang terus-menerus memanfaatkan kebaikan kita hanya akan menguras waktu dan tenaga. Biasanya tipe orang seperti ini akan selalu meminta bantuan atau dukungan tanpa ada niat untuk menghargai upaya kita. Jika kita memerlukan bantuannya, ia tak segan untuk menolak membantu dengan 1001 alasan. Pertemanan toksik seperti ini sungguh membuat kita kewalahan dan kehabisan energi untuk mengejar tujuan kita sendiri. Selain itu, tipe teman toksik seperti ini biasanya tidak menghargai waktu kita. Salah satu contoh tindakan tidak menghargai waktu adalah sering telat dan membuat kita menunggu lama. Ia nggak merasa bersalah sama sekali setelah membuat kita menunggu, malah memberikan berbagai alasan menyalahkan orang lain atau keadaan yang membuatnya terlambat. Parahnya lagi, ada juga loh jenis teman toksik yang malah menyalahkan kita karena datang terlalu awal, padahal kita datang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Duh, jauh-jauh deh dari orang-orang seperti ini.
Well, itulah 5 ciri-ciri teman toksik yang menghambat kesuksesan. Bagaimana pendapat Anda tentang toxic friendship? Menurut Anda, apakah ada hal lain yang menjadi ciri-ciri teman toksik? Silakan bagikan opini Anda di kolom komentar ya. Silakan like video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.